Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Umi Hasanah, NIM 1807016040. Nah, pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan studi kasus tentang disleksia. Nah, apa sih disleksia itu? Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang meliputi membaca, menulis, dan mengeja. Nah, langsung saja di sini saya mendapatkan subjek yang bernama Mr. Z. Ini merupakan nama samaran, bukan nama asli, seperti itu. Kemudian tanggal lahirnya adalah 19 Oktober. Alamatnya di Semarang Barat, dan subjek saya ini adalah anak pertama dari 2 saudara. Kemudian, latar belakang dan gejalanya, yakni diketahui sejak umur 5 tahun atau pada saat usia TK. Subjek ini tidak bersekolah di PAUD atau PG. Subjek mengalami gangguan disleksia itu karena adanya keterlambatan berkembang, menulis, berhitung, membaca, dan intinya serba susah dalam belajar. Namun paling parah adalah ketika subjek itu tidak mampu menentukan arah, baik ke kiri maupun ke kanan. Karena hal itu yang paling kelihatan menurut ayah subjek. Nah, subjek ini memiliki ayah seorang lulusan S1 Psikologi. Awalnya subjek ini didiagnosa disleksia karena mengalami kesulitan dalam belajar, dalam menulis. Ketika subjek menulis huruf B sama D, P sama H itu terbalik, atau subjek itu tidak mampu membedakannya. Ia juga tidak mampu membedakan kanan dan kiri atau arah. Subjek juga tidak mampu membedakan angka 2 dan angka 5. Nah, kemudian dari ketidakmampuan menulis dengan benar, susah fokus, suka menyendiri, tidak suka berbicara dengan orang lain. Ayahnya mengetahui bahwa subjek ini mengalami gangguan disleksia. Padahal dalam silsilah keluarganya atau keturunan subjek tidak pernah ada yang mengalami gangguan disleksia ini. Nah, subjek ini sekolah di sekolahan biasa, namun harus didampingi sekali bila di sekolah itu subjek didampingi oleh guru dan bila di rumah harus didampingi oleh orang tuanya. Ketika ditinggal atau diharuskan belajar sendiri, subjek itu sangat tidak bisa. Nah, subjek ini disleksia sampai pada setelah kelas 4 SD. Meskipun demikian, meskipun subjek itu mengalami disleksia, namun daya ingatannya itu sangat bagus. Sekali dijelaskan, ia mampu memahami dan hafal sampai dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga subjek itu tidak perlu lagi mengulang materi atau belajar untuk mereview. Nah, di sini respon keluarga subjek adalah mampu menerima dan sabar. Tapi pada lingkungan sosialnya itu tidak demikian. Seringkali subjek itu disebut bodoh oleh teman-temannya. Bahkan gurunya juga pernah berkata pada subjek kalau subjek itu bodoh atau tidak pintar. Menurut keterangan subjek, disleksia ini mampu hilang setelah umur 10 tahun atau setelah kelas 4 SD. Nah, setelah itu subjek itu sudah mampu mengikuti mata pelajaran dengan baik, bahkan mampu mendapatkan nilai yang sangat bagus di mata pelajaran tertentu. Nah, meskipun subjek itu sudah sembuh, subjek itu lebih suka bermain sendiri di rumah bersama dengan mainannya. Namun terkadang juga subjek itu bermain dengan teman-temannya. Kemudian ideal psikologi anak usia dini atau usia 5-7 tahun. Menurut Syamsuar Muhtar, pada tahun 1987, anak usia 5-6 tahun itu sudah mampu untuk mampu mengeluarkan gerakan yang lebih terkontrol. Kemudian perkembangan bahasanya sudah sangat baik. Dapat bermain dengan dan berkawan
Kemudian peka terhadap situasi sosial, mengetahui perbedaan kelamin dan status, dan yang terakhir adalah dapat berhitung. Nah, ideal psikologi pada perkembangan fisik atau motorik. Anak usia 5-6 tahun, otot kasar dan otot halusnya itu sudah berkembang. Anak memiliki banyak tenaga untuk melakukan kegiatan dan umumnya mereka itu sangat aktif. Nah, kemudian anak itu juga sudah mampu menggerakkan kaki dan tangannya sesuai dengan keinginannya, termasuk dalam menggambar, yakni berguna untuk meningkatkan kemampuan bicara anak. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Pada usia 4-7 tahun merupakan sebab pemikiran intuitif, di mana anak sudah mampu mempraktekkan penalaran primitif dan juga mengetahui jawaban dari berbagai pertanyaan. Nah, yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Pada anak usia ini sudah mampu atau sudah memiliki pembendaharaan kosakata mulai atau mencapai 5.000 sampai 8.000 kosakata. Kemudian struktur kalimat menjadi lebih rumit. Berbicaranya itu sudah sangat lancar, benar, dan juga jelas. Kemudian subjek juga mampu mendengarkan orang yang sedang berbicara atau menghargai orang lain seperti itu ya. Kemudian subjek juga senang menggunakan bahasa untuk permainan dan cerita. Maksud saya itu bukan subjek, yaitu anak. Mohon maaf. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan emosi atau sosial. Pada anak usia 5 tahun, perkembangan sosialnya yakni dapat mengatur emosi dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang bisa diterima secara sosial. Anak mampu memisahkan perasaan dengan tindakan mereka, menghayati perilaku sosial yang pantas, kemudian kekerasan emosi dan ledakan fisik mulai berkurang karena anak telah mampu mengungkapkan perasaan melalui kata-kata. Yang terakhir adalah anak itu dapat melucu atau membuka lelucon, seperti itu. Nah, keterkaitannya dengan perkembangan anak remaja berkebutuhan khusus ini, subjek tergolong disleksia sekunder atau Mr. Z tadi itu tergolong dalam disleksia sekunder, di mana disebabkan oleh masalah dengan perkembangan otak pada janin yang menyebabkan gangguan kemampuan neurologis dalam pengenalan kata dan ejaan. Anak mungkin mengalami gejala disleksia selama masa kanak-kanak, tetapi dapat berkinerja baik di perguruan tinggi jika ia menerima instruksi dengan tepat. Nah, kemudian yang terakhir adalah Unity of Sciences. Dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Nah, dapat disimpulkan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya tanpa kesia-siaan. Jadi sebagai sesama manusia kita itu harus saling menghormati, menghargai setiap perbedaan yang ada seperti itu. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.